Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 12 Agustus 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang kesetiaan dalam perkawinan. Ada orang Farisi yang bertanya pada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas Yesus menegaskan sekali lagi bahwa perkawinan itu selama hidup. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang terkasih, perkawinan Katolik menuntut kesetiaan bagi pasangan itu selama hidup mereka. Kesetiaan itu artinya mereka menanggung konsekuensi dari janji mereka. Mau menerima pasangan apa adanya, mau berkorban demi pasangan, mau menghargai, mendengarkan, mendoakan pasangan, mau menjalani pahit manisnya keluarga bersama-sama demi masa depan yang bahagia bersama keluarga. Perlu diingat, perkawinan Katolik bukan hanya karena saya saling mengasihi, atau karena kita saling mencintai, karena kita saling suka sama lain. Bukan. Tapi saya mau berkomitmen dengan janji saya. Kita mau berkomitmen dengan janji kita pada pasangan. Mau setia mencintainya dalam segala situasi. Ketika orang sudah berjanji dan memiliki komitmen bersama untuk saling melengkapi, maka tidak ada celah bagi mereka untuk bercerai. Karena mereka akan berusaha untuk saling melengkapi dan membahagiakan satu sama lain. Atas pertanyaan orang Farisi tentang perkawinan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, Yesus menjawab dengan tegas, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan.
Itu artinya apa? Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk membangun komitmen. Pada saat saya berjanji dengan kesungguhan hati untuk mencintai pasangan. Maka saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku terkasih, teristimewa yang sudah membangun keluarga, yang telah berjanji setia di altar kudus untuk berkomitmen dengan pilihan dan keputusan itu. Saudaraku terkasih, Paus Fransiskus pernah mengatakan dalam perkawinan itu tidak sempurna. Tidak ada orang yang mau menikah dengan pasangan yang sempurna. Anda menikah dengan orang yang tidak sempurna. Anda tahu pasanganmu tidak sempurna, tapi Anda tetap mau menikah dengannya. Maka yang perlu diperjuangkan dalam perkawinan adalah berusaha untuk saling melengkapi agar keluargamu menjadi sempurna. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudaraku terkasih, dalam kerapuhan kita, dalam kekurangan kita, pasangan kita belajar untuk saling melengkapi satu sama lain. Belajar untuk mendengarkan, belajar untuk menghargai, dan belajar untuk membahagiakan. Sehingga mimpi Anda untuk membangun keluarga yang bahagia dapat terwujud bukan hanya karena Anda saling mencintai, tapi Anda saling membahagiakan satu dengan yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.